Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anak-anakku yang Abi sayangi dan Abi banggakan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di semester kedua ini kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, yaitu belajar dari rumah, ya, tapi tetap semangat, jangan kasih kendor semangatnya, ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita tetap harus semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan kalau habis berpergian, menggunakan masker, menjaga jarak. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita masuk kepada tema 6, subtema 1, muatan IPA dan SPDP, yaitu tentang perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari dan memahami lagu daerah bertangga nada pentatonis. Namun sebelum itu kita awali terlebih dahulu kegiatan belajar mengajar kita dari rumah dengan diawali mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita coba memahami tentang suhu dan kalor, ya. Coba dilihat di sini ada satu ilustrasi gambar, ya. Gambar apa itu? Gambar seorang ibu dan seorang anak yang sedang menjemur pakaian. Ya, biasanya kalau kita menjemur pakaian itu di siang hari. Kenapa di siang hari? Karena di siang hari itu ada matahari, ya. Ya. Matahari itu salah satunya dimanfaatkan oleh manusia adalah untuk mengeringkan pakaian. Jadi sinar matahari yang terpancar dari matahari di siang hari, panasnya itu dimanfaatkan oleh kita, salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Setiap pagi Resti ini membantu ibu menjemur pakaian basah. Siang hari setelah pulang sekolah, pakaian itu telah kering dan siap untuk disetrika. Nah, saat mengambil jemuran di siang hari, biasanya pakaian itu terasa hangat. Mengapa pakaian yang basah itu menjadi kering? Nah, kenapa ya? Nah, itu, ya. Terus mengapa pakaian itu terasa hangat? Nah, menjemur pakaian merupakan contoh kegiatan memanfaatkan energi panas. Energi panas juga disebut dengan kalor. Nah, bagaimanakah hubungan antara suhu dan kalor? Coba kita mengamati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar orang yang sedang berolahraga, ya, berolahraga di pagi hari, ya. Apakah kalian sering melakukan olahraga pada pagi hari? Ya, pasti ya, kita sering, terutama di hari Sabtu dan di hari Minggu, berolahraga. Minimal kita jogging, ya, atau jalan santai di pagi hari untuk menjaga kebugaran tubuh kita, ya. Adakah perbedaan sinar matahari yang kalian rasakan ketika berolahraga pada pagi dan siang hari? Nah, bedanya bagaimana kalau kita olahraga di pagi hari dan di siang hari? Pasti ada perbedaan, ya. Di mana bedanya? Perbedaannya adalah di sinar matahari. Kalau pagi itu tidak terlalu terik atau tidak terlalu panas, tapi kalau siang hari sinar matahari yang kita rasakan itu lebih panas atau lebih terik bila dibandingkan dengan di pagi hari. Nah, sinar matahari manakah yang terasa lebih nyaman untuk melakukan olahraga? Yang pasti yang lebih nyaman ketika kita berolahraga adalah di pagi hari.
Nah, sumber energi panas. Suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas dikatakan sebagai sumber energi panas. Jadi setiap benda, apapun benda itu, kalau benda itu dapat menghasilkan energi panas, maka benda itu dikatakan sebagai sumber energi panas. Nah, yang pertama yang termasuk atau sebagai sumber energi panas ini adalah matahari. Ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada Resti yang sedang membantu ibunya menjemur pakaian di siang hari, ada kegiatan berolahraga di pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di sore hari. Ya. Matahari menghasilkan panas. Oleh karena itu, matahari juga disebut sebagai sumber energi panas. Karena matahari ini dapat menghasilkan panas, ya, jadi matahari ini dikatakan sebagai sumber energi panas. Nah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan dan kegiatan itu memanfaatkan panasnya matahari. Salah satunya adalah mengeringkan pakaian yang telah dicuci, ya. Jadi ketika kita keringkan pakaian kita atau kita menjemur pakaian kita setelah kita cuci itu di siang hari. Kenapa? Karena kita memanfaatkan panas matahari. Oleh karena itu matahari dikatakan sebagai sumber energi panas. Yang kedua adalah api. Nah, coba dilihat. Nah, di sini ada satu gambar ya, anak-anakku sekalian. Gambar apakah kira-kira? Itu adalah ada gambar kegiatan api unggun. Ya, biasa nih kita kalau ada persami di malam hari ada kegiatan namanya kegiatan api unggun. Nah, pernahkah kalian berada di dekat api atau di sekitar api? Ketika berada di dekat api, tentu kalian akan merasakan panasnya. Hal itu menunjukkan bahwa api adalah merupakan sumber energi panas, ya, gitu. Jadi api juga termasuk ke dalam sumber energi panas. Kenapa? Karena api itu dapat menghasilkan panas. Manfaat api diantaranya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita biasa, ya. Yang sering ini digunakan adalah untuk memasak, ya, masak, ya. Terus juga digunakan untuk menerangi lingkungan. Ya, kalau kita ada padam api, biasanya itu kita bisa menggunakan, ada yang menggunakan lilin, ada yang menggunakan patromas, ya, itu. Ada yang menggunakan pelita, itu juga menggunakan, salah satunya adalah menggunakan api, karena api salah satunya adalah dapat menghasilkan panas. Oleh karena itu api termasuk ke dalam sumber energi panas. Nanti kalian bisa buku tematik kalian di halaman 4 ya. Berikutnya adalah listrik. Nah, listrik. Coba ini gambar apa? Ini adalah gambar setrika ya. Pasti kalian pernah melihat ya di rumah kalian ini ya. Kira-kira setrika ini itu dapat menghasilkan energi panas atau tidak? Ya, pasti ya. Setrika itu dapat menghasilkan energi panas. Kenapa? Karena setrika itu apa? Menggunakan listrik. Menggunakan listrik. Nah, listrik itulah yang dapat menghasilkan panas, ya. Banyak contoh lain ya, kegiatan-kegiatan atau perabotan rumah tangga kita yang itu menggunakan listrik sebagai sumber energi panas selain daripada setrika. Ada magicom dan masih banyak alat-alat rumah tangga kita yang biasa kita menggunakan listrik dan itu dapat menghasilkan panas, ya. Anak-anakku sekalian nanti harus berhati-hati ya ketika kalian menggunakan listrik ya, karena harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa dari kalian ya.
karena ini cukup berbahaya ya. Nah, tuliskan kegiatan kalian yang menggunakan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, di sini ada kolom nomor 1, nomor 2. Contohnya kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan di sini umpamanya panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Terus menanak nasi umpamanya kegiatannya. Di situ alatnya apa ya, alat yang digunakan, terus sumber energinya apa, listrik ya di sini. Nah, kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 8 sampai dengan 9 ya, nanti kalian kerjakan ya di buku tematik kalian ya. Nanti bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ya, di halaman 8 sampai dengan halaman 9 nanti anak-anakku sekalian bisa kerjakan ya, langsung di buku tematik ya. Kegiatannya apa, alat yang digunakan apa, sumber energi panas yang digunakan itu apa ya. Berikutnya kita masuk kepada muatan SBDP, yaitu tentang tangga nada. Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya tangga nada diatonis dan pentatonis ya. Sebetulnya ini juga sudah disampaikan di beberapa pertemuan di semester 1 ya, berkenaan dengan materi tangga nada diatonis. Ada diatonis mayor ya, ada diatonis minor. Nah, hari ini adalah kita masuk di semester 2 ini adalah tangga nada ditambah dengan materi pentatonis ya, tangga nada pentatonisnya ya. Nanti anak-anakku sekalian coba lihat, dibuka dan dipelajari untuk lebih jelasnya di buku kalian pada tematik halaman 19 sampai dengan 21 ya. Carilah perbedaan tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Gunakan teks di atas untuk mengerjakan tugas ini. Tuliskan hasil perbedaan tersebut dalam tabel berikut. Nanti anak-anakku sekalian nih bisa dikerjakan ya. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis apa saja. Terus jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis. Nah, anak-anakku sekalian bisa dikerjakan di buku tematik kalian di halaman 21 ya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Jangan sampai lesu semangat belajarnya, jangan sampai kendor semangat belajarnya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ini saja pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.